Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak soleh dan soleha? Sudah siap untuk belajar? Jika sudah, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tema 2 atau tema 4B di subtema 3, halaman 84. Sebelumnya kalian telah mempelajari 2 subtema. Yang pertama adalah sumber energi. Sumber energinya tuh apa aja sih? Yaitu ada matahari, air, dan angin. Lalu ada makanan, batu bara. Mereka merupakan sumber energi. Lalu di bab kedua atau subtema kedua, kalian telah mempelajari tentang manfaat energi. Ya, manfaat energi itu apa aja sih? Yaitu pengolahan dari sumber energi menjadi benda yang dapat kita manfaatkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti manfaat dari energi cahaya, yaitu memberikan cahaya. Lalu ada memanfaatkan dari energi kimia, contohnya adalah makanan. Lalu menghasilkan energi untuk tubuh kita. Lalu kemudian ada energi listrik yang berdasarkan bahan dari batu bara atau dari minyak bumi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang energi alternatif. Apa sih dimaksud dengan energi alternatif? Nah, sebelum kita masuk ke energi alternatif, kalian tahu bahwa energi itu berasal dari sumber daya alam. Ya, yaitu ada matahari, air, angin, tumbuhan, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 3. Kemarin pada bab 2 telah Ibu bahas. Yang pertama adalah sumber daya alam kekal, yaitu sumber daya alam yang selalu akan ada. Contohnya seperti matahari, air, dan angin. Tidak akan pernah habis. Lalu yang kedua adalah sumber daya yang dapat diperbarui, yaitu seperti tumbuhan dan hewan. Lalu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya batu bara dan minyak bumi. Kenapa tidak dapat diperbarui? Karena batu bara dan minyak bumi itu membutuhkan waktu jutaan tahun dan membutuhkan bahan yang sangat banyak untuk menjadikan sebuah batu bara. Oleh sebab itu, sebelum kita kehabisan energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka kita membuat energi alternatif. Ada di halaman 87. Sekarang buka halaman 87. Sudah dibuka bukunya halaman 87. Ada di Ayo Belajar di paling bawah. Ada pengertiannya tentang energi alternatif. Apa sih dimaksud dengan energi alternatif? Yaitu energi pengganti yang diperoleh dari alam, yaitu matahari, angin, air yang mengalir, dan panas bumi. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kekal, kita dapat membuat energi baru atau energi alternatif yang terus dapat diperbarui dan dapat kita gunakan terus-menerus hingga cucu kita nanti. Nah, sekarang kita akan membaginya menjadi 6. Sekarang kita akan mempelajari dari pertama, yaitu matahari. Nah, biasanya kalian itu ketika sedang jalan-jalan ke Lembang atau ke Bandung atau ke daerah yang dingin, pastikan kalian akan mandi dengan air hangat karena kalian gak kuat nih sama air panas. Nah, makanya rumah atau penginapan yang kalian tinggali, dia memanfaatkan matahari untuk memanaskan air, yaitu dengan menggunakan namanya panel surya. Nah, salah satu yang lainnya tuh apa sih? Yaitu ada dari mobil, motor yang menggunakan tenaga surya atau power bank. Kalian pernah lihat kan bahwa ada power bank yang di charger itu tidak menggunakan listrik tapi menggunakan panas matahari. Itu disebut dengan panel surya. Yang kedua ada angin. Di dalam turbin angin terdapat generator yang berfungsi membangkitkan listrik. Biasanya turbin angin itu dimanfaatkan di daerah yang memiliki angin yang kencang.
sehingga mereka dapat memutar turbin atau kincir angin yang besar, sehingga generator yang terhubung oleh kincir itu dapat bergerak dan menimbulkan listrik yang dapat kita manfaatkan, sehingga kita tidak perlu lagi membutuhkan batu bara dan minyak karena kita sudah punya turbin. Lalu yang ketiga ada aliran air. Coba sekarang dibuka halaman 88. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kenapa dari tempat yang tinggi ke yang rendah? Gravitasi ke bawah, sehingga benda yang jatuh akan jatuh ke bawah. Begitu juga dengan air. Air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, aliran air yang deras ini dapat dimanfaatkan oleh warga yang tinggal di daerah sungai untuk membangkitkan tenaga listrik. Air yang dibendung dalam sebuah waduk kemudian dialirkan melewati terowongan yang menurun, sehingga ketika dia menurun, dia memutar kincir angin dan dihubungkan ke generator. Generator itu merupakan mesin yang dapat mengolah suatu gerakan menjadi listrik. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan kalian ke tempat daerah yang dingin, biasanya di atap rumahnya tuh terdapat sebuah panel surya seperti ini. Yang kedua ada turbin angin atau kincir angin. Nah, ini adalah kincir air, yaitu dengan memanfaatkan air yang mengalir dari daerah tinggi ke tempat yang rendah, sehingga kincir air terus berputar dan berhubung ke generator. Lanjut, sekarang yang keempat, yaitu adalah panas bumi. Panas bumi yaitu memanfaatkan uap air yang ada berasal dari dalam bumi, kemudian keluar dan menggerakkan turbin dan menghasilkan energi. Ini kita lihat contohnya seperti apa sih uapnya. Uap itu merupakan air panas yang kemudian akan keluar asap. Kalau kalian masak air nih, terus nanti airnya udah matang atau mendidih, itu akan keluar asap dari atas airnya. Itu disebut dengan penguapan, yaitu berubah air menjadi uap karena ada prosesnya pemanasan. Lanjut, ada tumbuhan. Tumbuhan jarak dan kelapa sawit dapat diubah menjadi biosel, yaitu pengganti solar. Kalau di minyak tuh ada solar tuh. Lalu ada singkong dan tebu yang dapat diolah menjadi bioetanol atau pengganti bensin. Nah, tanaman jarak ini bukanlah tanaman yang diberi jarak, bukan. Tapi itu adalah salah satu jenis tanaman bentuknya bulat, warnanya hijau. Lalu yang terakhir adalah limbah organik. Limbah organik ini kenapa disebut organik? Karena mereka berasal dari makhluk hidup, seperti kotoran hewan, lalu seperti makanan-makanan yang telah kita makan seperti kulit pisang, kulit apel, atau limbah pertanian, limbah rumah tangga, pokoknya yang bisa dimanfaatkan. Lalu apakah plastik bisa dimanfaatkan? Jawabannya tidak, karena plastik itu bukanlah sesuatu benda yang berasal dari organik, dia non-organik. Jadi kalau misalkan kotoran hewan bisa dijadikan pupuk. Nah, kotoran hewan itu disebut dengan limbah organik. Nah, limbah organik ini menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Nah, ini contohnya dari panas bumi atau uap. Ini adalah contoh sederhananya. Ini adalah contoh sederhana dari panas bumi atau uap. Api yang memasak air akan menjadikan air itu sebagai uap, lalu memutar turbin yang ada di dekat dan dihubungkan ke generator atau mesin pengubah listrik. Lalu ada tanaman jarak, ini disebut dengan tanaman jarak. Jadi bukan tumbuhan yang diberi jarak, tapi itu adalah nama sebuah pohon. Dan ini adalah limbah organik, yaitu limbah-limbah yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sampai situ aja pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, jaga kesehatan, dan jangan lupa bantu orang tuanya di rumah ya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.